Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas fisika dari Ibu Lita Ratnasari. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Sinta Herunisa, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Tentunya bersekolah di SMA Negeri 1 Wirasari. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Nah, untuk materi yang pertama itu ada potensial listrik, yang kedua ada energi potensial listrik, dan yang ketiga ada kapasitor. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang kedua dulu, yaitu energi potensial listrik. Nah, untuk energi potensial suatu muatan di suatu titik adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang jauh tak terhingga ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Makin dekat jarak antar dua muatan, maka makin besar energi potensial yang terjadi. Nah, oke. Selanjutnya itu ada rumus energi potensial. Untuk rumusnya itu EPB sama dengan W, A min B sama dengan K Hi 0, atau dalam kurung 1/RB min 1/RA. Nah, untuk EPB sama dengan K Hi 0 kurung 1/RB min 0 sama dengan K Hi 0 per RB. Untuk ERB sama dengan K Hi 0 per RB. Kita masuk ke potensial listrik. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang energi potensial, sekarang kita akan membahas tentang potensial listrik. Saya udah bagi dua bagian. Yang pertama ada pengertian atau deskripsi dari potensial listrik, dan yang kedua ada rumusnya ya. Untuk pengertian dulu deh, ini ada potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu kesatuan muatan listrik dari tak terhingga ke titik tersebut. Untuk rumusnya itu ada V sama dengan EP per Hi. Nah, untuk V sendiri itu ada V ya, untuk V sendiri ada potensial listrik atau volt. Untuk yang EP ada energi potensial atau joule, yang ke Hi ada muatan uji atau coulomb. Nah, itu ada yang jika potensial pada muatan uji Hi 0 yang berada pada jarak dari muatan Hi adalah, ini ada EP sama dengan K Hi 0 per R, ini maaf kepotong, terus V sama dengan EP per Hi 0. Maka potensial listrik di titik itu adalah, ini ada K Hi 0 per R Hi 0 sama dengan K Hi per R. Untuk selanjutnya, itu ada membedakan antara potensial listrik oleh muatan negatif dan potensial listrik oleh muatan positif. Maka potensial listrik diberi tanda sesuai jenis muatan sumbernya itu. Satuan CSI untuk potensial listrik adalah Joule atau J atau Coulomb C atau Volt V. Ini ada potensial listrik oleh muatan majemuk. Nanti ada dua, ini yang pertama dulu, potensial dan muatan majemuk. Jika sebuah titik dipengaruhi lebih dari satu muatan sumber, berlaku prinsip superposisi. Nah, ini ada V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus sampai dengan Vn. Sama dengannya ini sigma V, N, V sama dengan K Hi1 per R1 plus Hi2 per R2, Hi3 per R2 plus sampai Hin per Ra. Untuk K, sigma AN per R. Nah, jika muatan-muatan A sumber itu berarti Hi1, Hi2, Hi3 sampai Hin. Yang kedua ada potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan homogen. Tadi sudah yang bermuatan majemuk. Nah, untuk yang homogen ini, jika sebuah bola konduktor atau dalamnya berongga diberi muatan homogen, konduktor itu bersifat ekuipotensial. Potensial listrik di sembarang titik di dalam bola konduktor bermuatan yang berjari-jari R.
dapat untuk titik di luar konduktor yang berjarak R dari pusat bola konduktor yang berjarak R. Dari pusat bola konduktor, potensial listriknya R kurang dari R. R kecil kurang dari R besar. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai materi terakhir, yaitu tentang kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam dunia elektronika. Kapasitor biasa dilambangkan sebagai C, C besar. Ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor adalah Michael Faraday. Itulah mengapa nama Faraday disematkan sebagai satuan dari kapasitas, yaitu farad atau F besar. Oke, selanjutnya ada rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian kapasitor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangkaian seri kapasitor, dan yang kedua ada rangkaian paralel kapasitor. Oke, yang pertama itu rangkaian seri kapasitor. Untuk ketika kapasitor dirangkai seri, perpindahan arus yang mengalir melalui setiap kapasitor dalam rangkaian adalah sama. Sedangkan tegangan yang diberikan atau tegangan sumber akan dibagi di setiap individu kapasitor. Gambar di bawah menunjukkan rangkaian yang terdapat sumber tegangan dan 3 kapasitor dirangkai seri. Nah, gambarnya tuh seperti ini. Itu ada jumlah setiap tegangan kapasitor sama dengan besarnya sumber tegangan. Untuk Vs-nya yang di sini sama dengan V1 sebelah kanan, V2 dan V3. Pada rangkaian seri, muatan di setiap kapasitor sama, memecahkan persamaan C sama dengan H per V. Menggunakan V sama dengan H per C. Hasil berikut diperoleh untuk setiap kapasitor seri dan kapasitansi total atau CT. Untuk Vs-nya ini sama dengan H per CT sama dengan V1. Ini V1 sama dengan H per C1, V2 H per C2, H3 V3 H per C3. Substitusi ke dalam persamaan hukum tegangan Kirchhoff. Untuk H sama dengan CT sama dengan H per C1 plus H per C2 dan H per C3. Membagi kedua ruas persamaan di atas dengan faktor persekutuan H, sehingga diketahui bentuk sederhana persamaan atau rumus kapasitansi kapasitor seri. Ini ada 1 per CT sama dengan 1 per C1, 1 per plus 1 per C2 plus 1 per C3 plus sampai dengan 1 per Cn. Selanjutnya ada rangkaian paralel kapasitor. Ketika kapasitor dihubungkan secara paralel, satu plat dari setiap kapasitor dihubungkan langsung ke salah satu terminal sumber, sedangkan plat lainnya dari sumber setiap kapasitor dihubungkan ke terminal sumber yang lain. Amati gambar di bawah, semua plat negatif kapasitor dihubungkan bersama dan semua plat positif dihubungkan bersama. Kapasitansi adalah fungsi langsung dari luas plat menghubungkan kapasitor secara paralel, maka secara efektif meningkatkan luas plat sehingga meningkatkan kapasitas total. Untuk gambarnya itu seperti berikut sama dengan paralel seri ya. Untuk yang ini tuh menghubungkan kapasitas secara paralel secara efektif meningkatkan kapasitansi total atau CT-nya. Kapasitansi total dapat dihitung secara matematis dengan menerapkan persamaan C sama dengan H per V di setiap kapasitor dan ke kapasitansi total. Ini rumusnya ada CT sama dengan HT per Vs, C1 sama dengan H1 per Vs, C2 H2 per Vs, dan C3 H3 per Vs. Muatan total atau HT adalah jumlah muatan pada masing-masing kapasitor, atau HT sama dengan H1 plus H2 dan plus H3. Dari persamaan C sama dengan H per V, maka H sama dengan CV, dan jika muatan ditulis dalam bentuk ini dan disubstitusikan ke dalam persamaan di atas, persamaan ini menghasilkan CT VS sama dengan C1 VS plus C2 VS plus C3 VS. Membagi kedua sisi persamaan di atas dengan faktor persekutuan Vs, sehingga diketahui bentuk sederhana persamaan atau rumus kapasitansi kapasitor paralel.
Atau CT sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus sama dengan CN. Oke, ini yang benar-benar terakhir ya untuk kapasitas kapasitor. Ini ada 4. Yang pertama ada kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan. Lalu bagaimana cara menentukan banyaknya muatan yang tersimpan? Jawabannya adalah banyaknya muatan yang tersimpan berbanding lurus dengan beda potensial yang digunakan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ini yang nomor 2 untuk rumusnya. Itu sama dengan H sama dengan C kali Y. Untuk H itu muatan listrik atau C, V sama dengan beda potensial atau volt, C sama dengan kapasitas kapasitor. Jenis bahan dielektrik yang digunakan untuk berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor secara matematis. Untuk yang nomor 3-nya itu C, O sama dengan epsilon O kali A per D. Untuk CO-nya sama dengan kapasitas kapasitor di dalam ruangan atau F. Epsilon O sama dengan permitivitas ruang hampa, A luas keping sejajar, dan D kecil jarak antara dua keping. Untuk yang rumus ketiga itu ada C sama dengan K kali CO. Untuk C-nya itu kapasitas kapasitor ya saat diselipi bahan dielektrik selain udara. CO sama dengan kapasitas kapasitor di dalam udara. K sama dengan konstanta dielektrik yang nilainya lebih dari 1. Dari beberapa persamaan di atas terlihat bahwa kapasitas kapasitor tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya beda potensial, melainkan juga bahan dielektriknya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan fisika tentang 3 materi. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.